Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Uti dari Kalimantan Selatan. Halo Uti. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang Uti alami ini bermula pada saat dia duduk di bangku SMK, tepatnya di tahun 2016 lalu Wak. Nah sejak hari pertama dia masuk sekolah Wak, Uti ini memang sudah berencana untuk ngekos karena sekolahnya si Uti ini ada di ibu kota provinsi, sedangkan rumahnya berada di kota lain sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menempuh perjalanan pulang pergi setiap hari. Nah di saat yang bersamaan ada pula tuh dua orang teman sekolahnya Uti yang bernama Adel dan Fani yang juga perantau dari daerah lain mengajak si Uti ini untuk tinggal bersama. Daripada kau ngekos sendirian kita ngontrak barengan aja lah yuk Wak, biar lebih hemat nanti, katanya kayak gitu. Nah mendengar ajakan itu Uti pun segera mengiyakan dengan senang hati Wak. Ya udah kira pengen ngontrak nih mereka bertiga kan. Nah setelah beberapa saat mencari akhirnya mereka menemukan sebuah rumah yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari sekolah mereka. Mereka pun langsunglah menanyakan beberapa hal kepada pemiliknya sekaligus juga survei lokasi. Dan setelah mempertimbangkan dengan matang Wak, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengontrak di rumah itu gara-gara beberapa alasan. Pertama, secara harga masuk nih mau budget mereka. Nah yang kedua, karena pemilik rumah itu yang bernama Bu Safi tinggal bersebelahan Wak dengan rumah kontrakan tersebut. Dan kedua hal itulah yang akhirnya membuat mereka semakin mantap untuk mengontrak di sana. Ya kan setidaknya walaupun mereka ini jauh dari orang tua, masih ada bapak ibu kontrakan ini ya kan yang bisa dimintain tolong lah gitu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Nah setelah semuanya deal Wak, tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun segera membayar sewanya dan pindahlah ke kontrakan itu. Nah sampai sini sebetulnya nggak ada kejadian yang aneh-aneh dialamin sama Uti Wak, hingga tibalah suatu hari yang mengejutkan dan betul-betul mengubah kehidupan Uti terjadi. Nah jadi ceritanya hari itu adalah hari di mana Uti masih berada di sekolah dan mengikuti aktivitas belajar seperti biasanya Wak. Ketika memasuki jam pelajaran terakhir, Uti ini mendadak pengen ke toilet, kebelet pipis. Saking kebelet pipisnya Wak, Uti ini langsung pergi aja ke kamar mandi sendirian tanpa mengajak satupun temannya. Sesampainya di kamar mandi Wak, Uti masuklah ke salah satu bilik dan buang hajat di sana. Ketika berada di dalam bilik itu, samar-samar Uti ini mencium ada bau semen basah gitu Wak, yang khas sekali dengan bangunan baru tuh loh. Nah Uti yang kaget langsung bergumam, kok aku nyium bau semen ini, aku salah masuk kamar mandi apa ya, katanya. Tapi waktu itu Uti nggak ngambil pusing Wak, dan dia tetap melanjutkan aktivitasnya itu kan. Nah setelah selesai Uti pun langsung keluarlah dari bilik kamar mandi dan kembali menuju ke kelas. Baru beberapa langkah aja dia keluar dari kamar mandi itu Wak, secara tiba-tiba Uti ini dilanda rasa sakit kepala yang luar biasa kali. Dan gak cukup sampai di situ aja Wak, tubuh Uti ini juga mendadak menggigil sampai keluar butir-butiran keringat dingin tuh loh, tahu kalian kan. Nah merasa dirinya nggak enak badan kan, Uti pun langsunglah kembali ke kelas ya buru-buru nih supaya rasa sakit yang diderita ini segera hilang. Dan sesampainya di kelas Wak, Adel kawan kontrakan yang memang duduk di samping Uti itu pun memandang si Uti dengan tatapan keheranan. Nggak apa-apa kau? Waktu itu Adel ngeliat si Uti dipucat kali Wak, macam orang yang belum sarapan seharian tuh loh. Nah Adel yang khawatir pun langsung nanya, kau dari mana Ati? Kok lama kali kau? Dari toilet belakang, aku udah kebelet pipis tadi. Lah emang toilet itu bisa dipakai, kata si Adel Wak. Bisa kok, barusan aku pipis di situ. Nah mendengar jawaban si Uti Wak, Adel pun langsung berkata lagi, ngawur kau Niti, toilet yang baru tuh belum boleh dipakai, kata Pak Guru. Kalau mau pipis di kamar mandi guru aja dulu, soalnya toilet yang tadi tuh yang kau datangin tuh memang belum jadi. Nah mendengar tegurannya si Adel, Uti pun mendadak terdiam Wak. Pantas lah tadi waktu aku masuk dalam toilet aku cium bau semen basah ya kan. Tapi gara-gara memang si Uti ini merasa nggak enak badan itu, Uti pun tidak memperdulikan kata-kata si Adel Wak. Dan di saat yang bersamaan Adel pun nanya lagi ke si Uti kan, Ti kok nggak apa-apa, kok muka aku pucat kali Ti? Nggak apa-apa kok, aku mungkin salah makan tadi makanya nggak enak badan aku. Nah nggak lama kemudian Wak, bel pertanda pulang sekolah pun berbunyi ya kan. Nah Adel sama si Fani kawan kontrakan yang satu lagi pun udah janjian nih untuk pulang ke kontrakan bareng-bareng. Sedangkan si Uti pulang belakangan karena sore itu dia mau mampir dulu Wak ke perpustakaan sekolah ya untuk meminjam buku gitu lah. Udah kalian duluan aja lah, nanti aku pulang sendiri, kata si Uti. Nah setelah beberapa saat memilih-milih buku di perpus, Uti pun balik lagi nih Wak ke kontrakannya dengan berjalan kaki ya. Di sepanjang perjalanan pulang itu Uti merasa kalau sakit kepala yang dideritanya tadi tuh Wak makin jadi-jadi. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya pusing, badannya terasa berat kali gitu. Bahkan nih Wak ya, Uti tuh sampai hampir muntah gitu di jalan saking pusingnya. Sekuat tenaga Uti ini mencoba menahan rasa sakitnya kan dan terus melangkahkan kaki menuju ke kontrakannya. Nah sesampai di pintu gerbang kontrakan Wak, Uti pun mendadak kehilangan kesadaran. Dia roboh ke tanah hingga menimbulkan suara benda jatuh macam brak kayak gitu, pingsan si Uti nih. Nah Fani yang pada saat itu lagi rebahan di kamar depan otomatis dengar suara brak tadi tuh ya kan. Fani langsung beranjak dari kasurnya untuk mencari tahu. Dan pada saat Fani membuka pintu Wak, betapa terkejutnya si Fani ketika